Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Salam madang Ramadan mujir. Nah, tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman ya, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk Bitcoin sendiri udah di bawah level 44.000 ya teman-teman. Tepatnya kali ini berada di area 43.700-an. Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada altcoin sendiri, bisa kalian lihat di layar monitor teman-teman semua ya, seperti BNB ya kan, Solana gitu teman-teman. Terus di sini ada SRP dalam kondisi recover ya, 0,54%. Terus di sini Cardano sedang mengalami koreksi sebesar 6,76% ya teman-teman ya, setelah harganya beberapa kali bertahan di level kepala 6, kali ini menyentuh di kepala 4. Dan kalau kita lihat untuk Dogecoin, Tron ya kan, Polkadot, dan hampir merata lah ya, overall 98%-an teman-teman, 98% sampai 99% itu dalam kondisi yang kurang baik-baik saja, mengalami penurunan semua teman-teman ya. Nah, kali ini teman-teman ya, ada sedikit informasi yang notabene teman-teman ketika ini di approve, yaitu tentang SRP sebenarnya ya, mayoritas central banknya cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat memang kinerja daripada SRP juga terkena imbas daripada penurunan Bitcoin kemarin. Saat ini berada di level 5723. Akan tetapi teman-teman, di sini ada kabar menariknya. Apakah ini akan membawa parabolik harga daripada SRP itu melambung tinggi ya kan? Melambung sesuai di luar ekspektasi gitu teman-teman ya. Langsung saja kita menuju ke olah TKP-nya. Informasi yang pertama teman-teman datang dari Grayscale. Oke, kalian tahu lah Grayscale ini siapa ya. Grayscale ini menambahkan SRP ke dana GDLC-nya. Apakah SRP ETF berikutnya? Oke ya. Jika benar-benar di sini akan ada notabene SRP ETF teman-teman, layaknya Bitcoin ETF dan Ethereum ETF yang saat ini sedang diajukan ya kan. Alangkah indahnya untuk harga SRP ke depannya teman-teman, dan di sini saya kira semuanya akan sujud syukur mungkin ya dengan adanya SRP ETF teman-teman. Kenapa? Ya karena ini akan menjadi parabolik, harga daripada SRP itu jauh lebih tinggi lagi ya. Nah, jadi di sini ada beberapa informasi sebenarnya. Yang pertama ini, yang kedua setelah ini kita bahas. Grayscale telah menambahkan kembali SRP ke Digital Large Cap Fund, salah satu produk investasi terbesarnya oleh AUM, memicu antisipasi kemungkinan produk ETF XRP dalam waktu dekat. Amin. Semoga saja ada gitu ya kan. Nah, hal itu didukung ya kan, diungkapkan perusahaan investasi aset digital itu dalam siaran pers tadi malam. Nah, khususnya pengumuman tersebut merinci penyimbangan kembali beberapa produk investasi Grayscale setiap triwulan. Nah, termasuk Grayscale sendiri ya kan, DeFi Fund, Grayscale Digital Large Cap Fund, dan Grayscale Smart Contract Platform X Ethereum Fund. Grayscale Digital Large Cap Fund yang bertujuan untuk memberikan investor exposure terhadap beberapa aset kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, berisi Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon Matic, Cardano ada, dan Longsor atau AVAX teman-teman. Dan kali ini masuklah SRP ya, mantap jiwa. Sedangkan informasi yang kedua teman-teman, yaitu tentang ETF, yang dimana diprediksikan ETF 1,5 triliun memiliki efek bola salju pada SRP Forbes. Oke ya. Jadi sebenarnya bukan hanya SRP yang akan terkena efek parabolik bola salju ini teman-teman, akan tetapi di sini kan kita bahas SRP ya kan. Nah, jadi ada sekitar 1,5 triliun memiliki efek bola salju pada SRP. Nah, Forbes berpendapat proyeksi 1,5 triliun pada pasar Bitcoin menyebabkan rally yang memberikan pengaruh positif pada XRP. Nah, dalam laporan baru-baru ini, kontributor senior Forbes Billy Bamberg ya menyoroti kebangkitan tiba-tiba Bitcoin setelah flash crash. Ingatlah bahwa Bitcoin mengalami penurunan yang signifikan dan tiba-tiba 3 hari yang lalu. Nah, anjlok ke level harga $500 di atas $40.000 teman-teman. Nah,
Kalian tahu penurunan daripada Bitcoin secara tiba-tiba beberapa hari yang lalu teman-teman ya, itu karena dipicu ya kan dengan adanya bad news yang mengatasnamakan, ini rumor ya teman-teman ya, rumor, perlu digarisbawahi rumor, bahwasanya SEC ini akan menolak gitu ya pengajuan daripada ETF spot Bitcoin ya. Nah, setelah ada media yang memberitakan hal tersebut, terjadilah panic attack ya, panic selling dari berbagai kalangan yang mengakibatkan harga daripada Bitcoin itu mengalami penurunan dan efeknya terhadap altcoin juga mengalami penurunan. Nah, di sini XRP juga jatuh dari 6266 ya, dengan masih ada nolnya di depan ya teman-teman ya, menjadi di area 0,5393. Sementara itu Bitcoin telah rebound hingga di atas 44.000 dengan XRP juga mendekati ambang batas kepala 6-nya. Nah, kebangkitan diaktifkan dengan perkiraan Bitcoin 1,5 triliun dolar. Bloomberg mengaitkan kebangkitan yang cepat ini dengan meningkatnya kegembiraan seputar kemungkinan persetujuan ETF spot Bitcoin SEC Amerika Serikat, ya kan? Selain itu, kontributor senior Forbes berpendapat bahwa kenaikan nilai Bitcoin yang tiba-tiba bertepatan dengan prediksi harga daripada Bitcoin yang berani dari para analis di Allianz Bernstein. Para ahli memprediksikan potensi kenaikan yang dapat mendorong kapitalisasi pasar Bitcoin menjadi 1,5 triliun pada akhir tahun 2024. Tepatnya analis Allianz Bernstein Mahika Sopara dan peneliti Goldman Jugani memperkirakan tahun 2024 akan menjadi tahun terjadinya terobosan besar. Mereka memperkirakan harga Bitcoin akan melonjak hingga 80.000 US dollar dalam 12 bulan ke depan. Ini berarti Bitcoin membentuk ATH baru, teman-teman ya. Karena apa? ATH daripada Bitcoin sendiri berada di level 69.000 something ya. Dan di sini efek domino daripada Bitcoin spot ETF. Lebih lanjut, analis Allianz Bernstein berpendapat bahwa peningkatan aliran ETF Bitcoin mungkin terjadi secara bertahap. Mereka memperkirakan para pelamar akan bersaing ketat untuk memimpin dalam permainan akumulasi aset yang signifikan. Oke. Kita bisa meraba-raba dulu sebentar teman-teman ya. Di sini dijelaskan ya kan bahwasanya Bitcoin spot ETF ya, ini akan terjadi teman-teman ya. Kemungkinan besar akan terjadi itu secara bertahap atau step by step. Dalam artian gini, kan ada 13 pelamar Bitcoin spot ETF. Ada 13 entitas besar yang dalam artian kemungkinan besar terjadi step by step atau bertahap. Ya, kemungkinan di quarter pertama nih mungkin 2-3 entitas besar terapprove terlebih dulu. Kuartal kedua baru mungkin 4, kuartal ketiga dan seterusnya ya. Jadi nggak langsung semuanya terapprove gitu teman-teman. Jadi ada batasan step by stepnya. Nah, kita bisa meraba ketika semuanya terapprove secara bersama-sama ya, ketika semuanya ter-ACC secara berbarengan gitu teman-teman, kita bisa meraba bahwasanya ini dana yang masuk ke dalam sektor cryptocurrency nggak main-main. Lonjakan harganya pasti akan sangat-sangat dramatis dan terasa sangat mantap jiwa ya. Akan tetapi ketika step by step teman-teman, mungkin 10% dari total keseluruhan masuk dulu nih ya, di situ akan membawa presentasi positif juga gitu ya. Dalam artian Bitcoin pasti akan naik, altcoin juga pasti akan recover gitu ya. Nah, masuk lagi Bitcoin mungkin akan naik kembali dan altcoin akan mulai recover lagi. Nah, jadi kenaikannya nggak langsung boom gitu, tapi step by step. Oke, mungkin ini dulu ya. Semoga sedikit membantu dan salam cuan.